Hai semua. Hello, welcome to Jojo and Janet Podcast. Rooted in Truth. Led by the Spirit. Haleluya. Amin. Udah mirip Pastor Michael belum? Udah mirip Pastor Dio belum? Haleluya. Oke, Nat, jadi hari ini kita mau ngomong apa nih? Tadi pas lagi ngobrol-ngobrol, kita sempat berdua, khususnya di tahun 2026 ini dan sebagai wanita-wanita dan juga ibu-ibu, istri-istri, kok kayaknya hari-hari ini kita banyak digerakin soal berdoa. Dan mungkin nanti kita ngobrol sedikit juga soal berpuasa ya Jo ya. Yes, doa dan puasa. Doa dan puasa. Mungkin buat orang Kristen yang mungkin baru mulai mengenal Tuhan Yesus maupun yang sudah lama mengenal Tuhan Yesus, kata berdoa itu apa ya, kayak bener-bener sesuatu yang klise atau sesuatu yang mungkin wajib untuk dilakukan dan seperti rutinitas jatuhnya. Tapi aku dan Jo di sini pengen sharing bahwa berdoa itu harus jadi suatu gaya hidup yang menjadi kesukaan kita, menjadi momen yang harus kita tunggu-tunggu. Oh, aku mau berdoa nih. Oh, aku mau make time untuk berdoa, ngobrol sama Tuhan. What do you think, Jo? Gimana dalam kehidupan kamu sehari-hari berdoa hari-hari ini? Apakah waktu kayak kita awal kenal Yesus sampai hari ini, adakah sesuatu yang bikin excited atau ada juga kadang down? Maybe you can share. Mungkin yang aku bisa lebih sharing ya, kita di fase hidup yang berbeda, I think cara berdoa kita juga bisa berbeda. Yes. Ya kan? Jadi contoh, dulu pas masih single, banyak banget waktu untuk berdoa. Yes. Tuh malam-malam aku ingat bisa bangun pagi jam 2, jam 3 untuk berdoa. Ya, betul. Sekarang gak mungkin, capek. Umur ya. Umur dan mesti kan jaga anak ya. Iya, benar. Tapi yang seingat saya dulu tuh lebih banyak ada waktu untuk berdoa. Yes. Dan kadang juga kesini-sini saya merasa guilty. Soalnya kenapa ya? Saya dulu dulu bisa banyak waktu dan sekarang waktunya nggak sempet atau kada capek atau lebih males. Nah, yang ini yang saya mau encourage teman-teman yang juga sangat sibuk. Yes. Bukan untuk excuse, tapi kita of course mesti make effort ya untuk ada waktu khusus yang kita bisa berdoa, tenang, berdiam diri kepada Tuhan. Tapi the good news is kita tuh bisa doa di mana aja. Yep. Lagi antar jemput anak sekolah, kita bisa berdoa. Yes. Ya, mungkin sambil worship, sambil doa. Kita lagi nunggu ngantri di bank, kita bisa doa. Ngantri di bank ya. Biar lebih cepet kan ya antrian gitu. Atau ngantri di kasir di supermarket. Ya. Pas belanja kita bisa berdoa. As simple as that lah. As simple as that. Yeah. Jadi berdoa itu apa? It's basically talking to God. Yeah. Kita berbincang-bincang dengan Tuhan. Kita of course juga mau mendengar apa yang dia ngomong sama kita. Yes. But basically it's a conversation. Yep. Percakapan. Dan percakapan itu bisa dilakukan dimanapun. Tapi again, of course ada yang lebih spesial dan lebih khusus waktunya yang kalau kita bisa benar-benar set aside time, berdiam diri, berdoa, dan berdiam diri dan menunggu Tuhan bicara apa. Yep. Waiting on God. Dan itu yang emang kadang we have to sacrifice to make time. Ya, mesti di-train. Mesti melatih. di-train. Ya. But again, yang itu yang saya mau encourage. Don't feel too guilty. Yes. Kalau emang kehidupan tuh benar-benar sibuk, you know, don't feel too guilty. Nanti juga akan ada fase masa waktunya kita bakal lebih senggang. Ya. Don't make excuses, tapi rejoice. Yeah. You can pray anytime. Ya, Tuhan tahu motivasi hati kita. Exactly, ya itu. Kalau kita punya kerinduan, God will help us. The Holy Spirit will give us wisdom. Kapan kamu bisa berdoa? Di mana kamu bisa berdoa? Bener gak sih? Nah, banyak juga nih Jo, teman-teman aku suka cerita. Kenapa ya? Aku kalau berdoa itu lebih rajin kalau lagi ada masalah. Atau lagi takut, ya gak sih? Lagi misalnya tiba-tiba ditimpa bencana. Atau kalau dalam konteks pernikahan, misalnya pernikahannya lagi terganggu. Nah tapi aku mau share juga di Filipi 4 ayat 6, memang Tuhan itu
mengajarkan kita untuk berdoa loh. Dia bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan aku percaya gak ada salahnya kok teman-teman, waktu kita berdoa itu kita meminta, kita memohon, tapi jangan lupa dengan ucapan syukur. Kadang ada juga orang yang berdoa ya, dia menyalahkan Tuhan tuh dalam doanya. Kenapa sih Tuhan hidupku begini, aku orang yang gak berguna, aku orangnya begini. Jadi lebih mengasihani diri sendiri dan lebih self-center. Padahal di sini konteksnya lagi pengen mengeluh sama Tuhan. Mungkin waktu kita masih baru-baru mengenal Yesus, it's okay. Dan itu normal. Aku pun, Jo juga mungkin dulu begitu. Tapi waktu kita belajar firman gitu ya, kita mengerti bahwa Tuhan itu mengerti bahasa tetesan air mata, ya gak sih? Kadang kita cuma nangis aja, Tuhan sebenarnya udah tahu. Tapi kenapa sih kita tetap disuruh datang kepada Tuhan, serahkan kekhawatiran, dan ucapkan dalam ucapan syukur. Nah, karena waktu kita ngucapin doa dan kadang waktu kita berdoa, waktu suara kita dengar, jadi bukan doa dalam hati gitu ya. Iblis itu tuh juga dengar dan itu mengalahkan dia, mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan kekhawatiran kita. Ya gak sih? Lalu kita confess the word of God in our prayer. Nah itu benar-benar poin yang penting. Confessing the word of God in your prayer. Jadi bukan cuman untuk kita meminta atau kita memohon, tapi juga kita baca atau mungkin kalau kita ingat kita recite gitu recite the word of God. Yes. Itu penting banget. Tadi juga Janet ngomong tentang kedewasaan rohani ya pas berdoa ya. Iya benar. Kalau saya ingat tuh dulu tuh ya, I think baru-baru dating dengan Pastor Michael. Gimana? Aku kan kita lagi berantem gitu kan. So aku juga kan kayak agak nyalahin Tuhan gitu loh. Jadi cara doanya tuh maksudnya kayak gimana, kita waktu lagi doa bareng terus kayak aku kayak agak nyalahin Tuhan sampai gimana, habis itu aku ditegor sama Pastor Michael, kamu tuh doanya gak boleh kayak gitu. Terus aku bilang, ya ini kan aku lagi mencurahkan hatiku, masa aku gak boleh doanya kayak gitu. Maksudnya kan it's like kita tuh mau gimana ya, kita apa adanya gitu. Kita I just wanna come as I am. Kita mau apa adanya kayak gitu, masa gak boleh. Terus dia bilang, ya itu untuk ya masalahnya kamu ini udah lama Kristen dan udah harusnya tuh udah dewasa. Jadi kalau udah dewasa, kita tuh mesti ngerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu is a holy God. Dia is emang itu Tuhan segala semesta. Yes. Oke. Jadi kalau you udah dewasa, harusnya kamu tahu cara ngomong kamu nggak bisa kurang ajar. Iya, respect and honor. Iya, kayak gitu benar-benar respect and honor. Kayak ngomong dengan presiden atau ngomong dengan raja gitu. Kita kan nggak mungkin anyhow gitu loh. Walaupun itu contoh best friend kita, tapi nggak mungkin kita ngomongnya terlalu gimana ya, terlalu gitu kan. Ya kayak kita aja ngobrol, kita juga ada batas-batas, kita hormatin satu sama lain gitu loh. Iya, jadi jangan terlalu ngasal ngomong gitu loh. Iya. jangan terlalu ngasal ngomong. Cara doa kita juga harus semakin dewasa rohaninya, show respect. Ya mungkin kalau misalnya yang baru Kristen atau apa ya oke lah ya, kalian kan masih belajar tuh. Betul. Tapi kalau yang udah lama Kristen, udah dalam Tuhan udah lama, itu cara kita ngomong, cara kita doa juga harus upgrade. Jangan kayak anak terus. Betul. Ya kan? Anak kecil aja waktu dia, ya anak-anak kita dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mereka aja berkomunikasi sama kita semakin jago. Nah maksudnya itu contoh seperti kita sama Bapak kita di surga, sama Tuhan kita, Raja kita, sahabat kita. Kosakatanya tuh pasti ada yang baru lah gitu loh. Dan itu baru karena perjalanan kita sama Tuhan. Ya gak sih, kayak kita lagi baca firman, kita tahu tuh cara bagaimana Maria ngomong sama Tuhan Yesus. Bagaimana cara Esther mulai awal-awal dia memohon sama Tuhan. Banyak lah tokoh-tokoh wanita maupun pria yang ada di Alkitab yang kita juga bisa belajar. Nah di situ aku juga pingin men-encourage teman-teman. Kadang-kadang ada yang seperti ini nih Jo, lu doain gue dong hari ini, gue lagi ada beban ini. Itu tidak salah teman-teman, meminta orang lain untuk mendoakan kita, atau Pak Pendeta boleh minta tolong doakan saya. Tetapi kalau hanya itu, kita meminta orang untuk doain kita dan kita berpikir bahwa doa dia lebih manjur daripada doa kita,
Itu sesuatu yang salah, karena doa itu bagian kita semua. Apalagi yang ibaratnya yang perlu kan kita. Jadi jangan skip skip perjalanan doa kita sama Tuhan dengan meminta orang lain yang ngambil bagian itu porsinya kita. Karena ini banyak banget yang kesaksian sama aku Jo, kayak mereka nggak terlalu berdoa gitu. Yang penting mereka minta tolong pendeta-pendeta atau teman-temannya berdoa buat dia. Nggak bisa itu. Nah nggak bisa dong. Atau dia merasa gini, kayaknya doa dia lebih manjur deh. Tuhan lebih ngomong sama dia daripada sama saya. Nah itu berarti salah kaprahnya mereka berdoa itu cuma untuk to get things what they want. Yes, bukan untuk mengenal keinginan hatinya Tuhan buat dia. It's motivation kan. Nah di situ aku mau encourage teman-teman bahwa jangan sampai kita berdoa itu betul kita butuh, Tuhan tadi bilang kan menyampaikan kekhawatiranmu, apa yang kamu rindukan. Oke, tapi juga kita di dalam doa itu diajar untuk menantikan jawaban Tuhan. Tadi Jo bilang prayer is a conversation. Gimana ada saatnya kita ngomong terus, ada saatnya waktu berdoa ya kita duduk diam aja. Itu susah sih, kita suruh diam sebentar aja pasti kepengennya pegang handphone. Ya kan, makanya waktu doa sering banget tuh handphone dijauhkan dari sekitar kita supaya nggak ada notification ataupun vibration gitu kan. Karena deret aja kita kayak langsung terganggu tuh doanya gitu. Nah jadi teman-teman, oke, kita meminta dukungan doa oleh orang lain, tapi bagian kita untuk berdoa motivasinya tadi Jo bilang bukan untuk jawabannya dijawab sama Tuhan sesuai yang kita mau, tapi bersiap mengikuti prosesnya Tuhan gak sih? Tuhan mau jawab kapan? Selagi menanti Tuhan mau ngomong apa yang lain? Atau Tuhan mau kita merasakan apa waktu kita lagi berdoa? Karena kalau waktu kita merasa kita berdoa sama Tuhan, terkadang Tuhan punya cara membuat kita itu memang menantikan Dia. Karena gak semua itu instan. Mungkin waktu kita masih kecil, kita minta sama orang tua kita pasti langsung dikasih. Apalagi kita pakai nangis-nangis, biasanya dikasih. Tapi ada momen-momen di mana waktu kita dewasa dalam Tuhan, doa kita mungkin gak langsung dijawab. Atau doa kita dijawab dengan cara yang berbeda. Nah, aku sendiri punya pengalaman seperti itu. Nah, disitulah ada pengalaman juga di mana aku berpuasa tuh. Gitu, di mana kadang apa aku puasa ya gitu. I think berdoa dan puasa tuh sesuatu yang deket gitu. Kayak yang bergandeng. Kayak harus bersamaan gitu. Dalam perjalanan berdoa kita sebagai istri-istri, khususnya kita dibilang sama Tuhan untuk berjaga-jaga, ya kan? Dan berjaga-jaga di sini kan berdoa buat anak, ya gak sih? Buat suami, buat kita sendiri. Jadi menurut lu Jo, kalau kamu sendiri pertama kali kamu puasa atau ada momen-momen puasa dalam hidup kamu, gimana tuh? Gimana cara kamu tahu bahwa kayaknya aku harus puasa ini, dan berapa lama yang kamu ambil untuk berpuasa, dan apa sih yang kamu dapat dari puasa itu? Banyak sekali ya pertanyaan. Iya. Pokoknya cerita aja tentang puasa lo lah gitu. Pasti kita diberkati teman-teman. Oke, amin. Coba ya. Aku jadi kalau puasa itu tergantung. Ada salah satunya itu disuruh puasa. Contoh gereja suka ada program tuh ya. Oke. Doa puasa 10 hari. Berarti puasa korporat. Iya benar-benar. Puasa bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Okay. Untuk suatu misi atau suatu ada prayer points gereja itu di masa itu. Atau kedua bisa juga aku perlu untuk make a decision. Contoh sekolah atau kerja, ambil atau enggak. Itu tuh saya juga doa puasa. Untuk make sure aku dapat jawaban dari Tuhan. Dan itu biasanya doa puasa berapa lamanya sampai aku dijawab. Oke. Tapi itu biasanya gak, aku yang from my experience kayak pengen lama mungkin 2 minggu sih. Oke. Nah terus yang ketiga, itu saya juga pernah tuh, itu dituntun Tuhan. Kenapa saya ngomong dituntun Tuhan? Karena udah fase yang kayak aku jauh dari Tuhan, atau kayak udah gak terlalu banyak doa, atau kayak merasa hidupnya tuh sibuk banget lah. Yeah. Terus ini ada kayak kerinduan hati untuk berdoa puasa.
Dan itu kan rinduan itu kan nggak mungkin datang dari kita sendiri, Betul. ya kan? Itu pasti kan datang dari Tuhan. Roh Jadi aku Kudus merasa kasih kita kayak, ide gitu ya. iya aku merasa kayak dipanggil balik gitu. Come back my child, Yes, gitu. it's invitation gitu ya. Come back Come and back. stay close to me. Nah itu aku juga bakal doa puasa. Nah ini durasinya tuh mungkin biasanya aku 3 hari atau seminggu. I see. Jadi ada 3 itu yang biasanya aku lakukan. Jadi kayak kamu udah ada pattern-patternnya yang biasanya. Yang biasanya. Yang biasanya. Dan Oke. mungkin yang baru ke doa dan puasa suka tanya nih, puasanya tuh kayak gimana ya? Ya, Cara benar-benar. puasa tuh kayak gimana ya? Betul. Nah, puasa kita biasanya puasa makanan. Ada yang dulu aku tuh pernah cobain, atau ada yang coba puasa sosial media, Iya. atau puasa hal yang kamu benar-benar gak suka. Tapi sebenarnya paling bagus tuh back to basic, Iya. which is food, makanan. Itu emang somehow kalau kita nggak makan tuh kayak merasa lebih sensitif kepada Tuhan. Apakah ada hubungannya? Nanti kita tanya Pastor Dio dan Pastor Michael ya. Kayak merasa kalau body kita kayak di deprive oleh hal yang kita enjoy, especially apalagi makanan. Itu kayak Yes. merasa kita kayak gimana ya? Kayak lebih pikirannya bersih, nggak cuman perutnya. Bukan cuma aku kan? Enggak, benar, that's true. Bener kan? That's why ada istilah detox, ya kan? Detox kan maksudnya untuk membersihkan. Iya benar. Actually itu scientifically speaking, fasting is good for your health. Ada beberapa scientific point. Salah satunya itu yang detoxing. Iya. Jadi sel-sel yang udah gak bagus itu bakal, intinya the cells will eat themselves. Iya. Dan itu kayak renewing. Apa? Autophagy. Iya. That thing, right? So your body will renew when you fast, which is very interesting. Yes. Jadi secara saintifik bagus, secara rohani juga bagus. Ya, tapi jangan fasting tanpa doa ya. Kalau fasting tanpa doa ya Diet. diet. Kita suka terjebak di situ, ibu-ibu, cewek-cewek sekalian ya. Dan Nah, apalagi? justru itu pas aku bilang, praying and fasting. Kalau pas lagi fasting tanpa doa itu percuma. Maksudnya kalau goalnya emang mau untuk lebih dekat itu sama Tuhan, atau mau to get answers, untuk dapat jawaban doa, itu harus ada doanya. Nggak bisa fasting doang. Iya. Ya. Dan puasanya tuh kita harus set aside time untuk doa. Contoh nih ya, kayak tadi kita lagi ngomong tentang cara-cara puasa ya. Contoh, aku suka puasanya dulu pas lagi kerja nggak makan siang. Jadi aku pagi breakfast, siang jam 12, itu kan jam-jam kerja kantor jam 12, siang tuh makan kan. Makan. Aku nggak makan. Oke, skip ya. Skip lunch, makan lagi dinner. Nah, sejam itu pas aku dulu di kantoran, sejam 1 hour break itu jam 12, jam 1, yang biasanya aku pakai buat makan, itu saya pakai buat berdoa. Baca firman dan berdoa dan merenung. Jadi itu waktu yang dipakai untuk makan bisa kita pakai untuk berdoa. Ya, makan tapi makannya makan firman. Haleluya. Haleluya. Itu salah satu contoh. Ada juga orang yang itu yang baru-baru awal nih yang nggak pernah fasting, skip breakfast. Jadi bukannya lunch. Okay. Last meal jam 7 atau jam 8 malam. Ya, kayak intermittent fasting gitu ya. Iya. Dan tapi itu kok kalau udah biasa nggak makan breakfast, ya jangan kayak gitu sih. Karena nggak terlalu menantang gitu ya. That's right. Terus ada juga yang mau cuma makan sekali aja. Yeah. Jadi malam makan udah nggak makan lagi sampai malam selanjutnya. Ada juga yang lebih ekstrim kayak puasa Tuhan Yesus ya. Iya. Nggak makan nggak minum. Jadi tadi yang sebelum-sebelumnya tuh bisa minum air putih. Iya. Tapi yang manis-manis biasanya enggak. Iya. Tapi bisa juga enggak makan minum sama sekali. Iya, puasa Esther, puasa Daniel nggak puasa makan Daniel daging. itu nggak makan daging. Iya. Jadi vegetarian. Kamu pernah puasa yang nggak makan nggak minum? Belum. Aku juga belum. Kayaknya belum sanggup ya. yang paling bukan ekstrim, yang paling apa? Ya yang paling ekstrim kamu pernahnya apa? Aku yang paling ekstrim kayaknya puasa 40 hari 40 malam tapi pakai makan. Jadi nggak yang kayak Tuhan Yesus. Tapi durasinya seperti Tuhan Yesus. Asik. Jadi agak sedikit diimprovisasi ya. Udah izin sama Tuhan Yesus. Jadi itu tuh ada beberapa
tipe puasa yang bisa dilakukan? Ada yang kurang ya? So far kayaknya itu deh. Nanti kalau kurang biar Pastor Dio dan Pastor Mike menambahkan ya. Yes. Itulah ibu-ibu melengkapi suami-suami dan suami-suami yang akan membantu ibu-ibu. Haleluya. Nah, aku sendiri punya pengalaman puasa nih Jo. Terkadang kan ada yang bilang, iya nih puasa apa diet gitu kan. Terus ada juga di firman Tuhan bilang jangan sampai puasa, waktu kita puasa muka kita tuh muram-muram gitu loh, kayak lelah, kayak lemes-lemes gitu loh. Tapi ternyata Tuhan mau kita waktu kita berpuasa pun kita juga excited, energetic gitu ya. Terus kita juga ya ibu-ibu make up, dress well untuk menunjukkan bahwa kita tuh lagi di momen-momen mencari Tuhan dan bukan hanya mencari jawabannya. Jadi terkadang banyak, ada beberapa orang yang aku pernah dengar, mereka itu berpuasa, tapi ternyata setelah mengetahui jawaban dari berpuasa itu, dia tidak lagi mau berpuasa. Karena mungkin jawabannya tidak sesuai dengan yang dia ekspektasikan. Nah teman-teman, cara kerja Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Walaupun terkadang tidak masuk ke dalam otak pikiran manusia nih. Karena Tuhan bilang, jalanku di atas jalanmu, rancanganku di atas rancanganmu. Nah tapi untuk bisa mengerti itu, terkadang ya itu, selain kita berdoa, kita butuh puasa, supaya yang tadi Jo juga udah jelasin banyak cara berpuasa, supaya kita semakin in tune dan connect sama kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Dan season-season kita juga berbeda ya. Dulu aku pernah puasa, lagi aku masih SMA pernah puasa. Lagi membutuhkan jawaban mengenai pasangan hidup, waktu itu ya sama Dio, aku juga pernah puasa. Lalu setelah menikah pun aku pernah puasa juga. Nah, selain kita punya ide puasa itu karena kita juga mungkin udah merasa doa kita mentok gitu ya. Tuhan itu yang tadi mengundang kita memang untuk berpuasa. Dan waktu kita berpuasa itu aku percaya Tuhan yang membersihkan keinginan-keinginan kita, keinginan daging, keinginan mata, bahkan kesombongan kita bahwa kita bisa melakukan ini sendiri. Gue bisa doa, ntar juga pasti Tuhan jawab. No, justru di saat puasa itu kita semakin ngerti bahwa kita tuh manusia yang gak bisa apa-apa gitu tanpa Tuhan. Aku ngalamin itu banget. Dan waktu aku yang puasa 40 hari 40 malam itu karena aku tuh mimpi. Karena aku memang suka mimpi. Di mimpi Tuhan cuma bilang baca Matius 4. Nah pas bangun, biasanya kalau mimpi yang aku ingat aku langsung catat atau aku langsung ngomong ke Dio, ke suamiku kan. Terus waktu itu aku berdoa, di situ di Matius 4 kan Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Walaupun aku nggak tahu, aku lagi nggak berdoa yang lagi minta apa-apa teman-teman. Di situ belum tidak dalam kondisi lagi ada sebuah kesulitan atau apa, lagi biasa-biasa aja. Tapi justru Tuhan itu memakai waktu-waktu biasa-biasanya itu untuk mengundang kita loh. Lebih lagi mengenal aku, kata Tuhan. Nah di situ aku sharing sama Dio tuh Jo, aku bilang gimana ya, apa aku harus puasa? Terus ya udah setelah kita doa, aku berpuasa. Dan di dalam puasa itu benar seperti kata Jo tadi, banyak banget Tuhan ngomong dan kita harus make time waktu puasa. Ya kita lebih banyak baca firman, lebih banyak berdoa, surround yourself with a good community, teman-teman yang bisa membangun kamu. Bukan yang kayak ngapain kamu puasa, ayo makan aja, jangan ya teman-teman ya. Tapi oh puasa, oke kita doain ya, kita dukung. Itu friendship yang membangun banget buat kita. Dan waktu aku selesai puasa, nothing happen tuh, kayak biasa aja, nggak ada sebuah gebrakan atau Tuhan Yesus tiba-tiba membuat mujizat apa, nggak ada. Tapi ternyata 1 minggu setelah itu sekeluarga aku tuh kena COVID, dan itu awal-awal banget COVID yang lagi di mana-mana tuh cari tabung oksigen itu loh teman-teman. Yang kayak serem banget, dan rumahku waktu itu deket rumah sakit. Jadi setiap hari dengar ambulans. Itu kayak mengerikan sih. Dan aku yang orangnya juga sering, aku tuh punya asma. Jadi kadang karena denger sih waktu itu banyak yang meninggal juga. Dan ada temenku orang tuanya dua-duanya meninggal karena COVID. Jadi kayak takut. Dan itu tuh anakku masih umur 2 tahun sama 4 tahun. Terus mami aku juga kena, mbak aku 2 kena, hanya Pastor Dio yang tidak kena. Ya kan, dan dia luar biasa memang urapannya tuh. Jadi entah kenapa, tapi aku percaya Tuhan tuh udah prepare me through the fasting. Jadi aku langsung diingetin Tuhan, ingat puasa, waktu kamu berpuasa aku banyak bicara,
soal berjaga-jaga, soal kuatkanlah, teguhkan imanmu, tentang aku itu Jaireh. Dan waktu itu aku diberkatin banget sama lagu Jaireh, you know, yang Coba nyanyi. Jaireh, you are enough, Jaireh, you are enough, bahwa Tuhan Yesus tuh enough. And then the lyrics bilang I will be content in every circumstances. Jadi aku akan cukup walaupun aku lagi sakit, walaupun waktu itu kerjaan juga. Itu kan aku kan ngajar sebagai guru vokal ya. Gimana mau ngajar waktu semuanya COVID, nggak bisa kan. In terms of everything, I have to feel content because Jesus is with me. Nah di situ aku kayak, wah waktu kena COVID itu aku nangis, aku kayak merasa bersyukur untuk Tuhan persiapkan aku lewat puasa itu. Jadi teman-teman, puasa itu mungkin nggak selalu dalam konteks kita lagi memohon sesuatu gitu. Tapi buat aku personally, puasa itu adalah persiapan untuk the next season. Persiapan untuk apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. It's kayak sedia payung sebelum hujan. Tuhan kasih payungnya dulu nih supaya waktu hujan you are ready. Jadi puasa tuh banyak banget manfaatnya. Selain membersihkan, juga kita semakin connect, semakin bisa dengar clear jawaban Tuhan atas pergumulan dan permohonan kita. Tapi juga to prepare us for the next season. Itu kalau buat aku personally sih. Jadi teman-teman jangan menganggap kalau berpuasa tuh kayaknya fanatik banget gitu, kayak ya kan kayak rohani banget sih pakai puasa-puasa gitu loh. No, it's I think it's a journey. Itu perjalanan buat kita anak-anak Tuhan. Coba deh teman-teman, nggak akan menyesal. Tapi jangan coba-coba kayak ikut-ikutan ya. Itu harusnya nggak sih, harus lahir dari kerinduan kamu gitu loh. Kamu bisa minta guidance juga. Iya, tapi benar, puasa itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Yes. Itu for sure. Benar Jadi sih. saya encourage, kalau yang belum pernah puasa, itu cobalah puasa. Betul. Doa dan puasa. Betul. Itu akan mengupgrade your relationship sama Tuhan. Nah teman-teman, mumpung kita lagi bahas soal dan puasa, tadi aku cuman ingat satu ayat juga soal bagaimana sih cara kita berdoa. Nah teman-teman, Tuhan Yesus sendiri tuh juga berdoa. Jadi bukan cuman Tuhan itu Tuhan yang nyuruh kita berdoa, mohon sama dia, enggak. Tapi Tuhan Yesus sendiri waktu dia menjadi manusia, Yesus, dia berdoa kepada Bapanya di surga. So he is a very perfect example buat kita. Dan teman-teman kalau bingung kayak gimana ya caranya berdoa, aku baru mulai masuk Kristen atau kayak aku masih bahasanya terbatas, gak bisa doa yang kayak seperti Pastor Michael, Pastor Dio atau Ci Josephine, Ci Janet. Just pray with the Lord's Prayer, doa Bapa kami. Itu ada di firman Tuhan ya kan, ada Alkitab, kamu bisa cek di ChatGPT doa Bapa kami seperti apa. It's a perfect prayer that yang kamu bisa belajar. Memang karena di ayat di firman Tuhan tuh juga bilang di Yakobus 4 ayat 3, kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Salah berdoanya tuh gimana sih? Nah dibilang sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi begini maksudnya, berdoa itu gak dijawab bukan karena doa kamu tuh gak bagus, ngerti ya? Bukan karena doa kamu pendek, bukan karena doanya masih level beginner gitu, bukan. Tapi konteks dan motivasi dari hati kamu. Karena tadi ya Tuhan sebenarnya udah tahu tuh hati kita tuh pengen belajar doa. Itu aja udah buat Tuhan tuh udah, He's a faithful father, He's a good father. Dia tahu anaknya butuh ini, dia tahu anaknya mau ngomong sama dia. Pasti Tuhan udah, yes my son, yes my daughter gitu. Tapi yang Tuhan mau bukan itu. Tuhan mau ajar kita supaya hati kita, bukan kata-katanya. That's why kenapa kamu tidak menerima apa yang kau minta? Karena salah berdoa dan yang salah adalah hatinya. Dan ada bagusnya, tadi seperti aku bilang, teman-teman bisa pakai doa Bapa kami atau confess ayat-ayat firman. Banyak yang bisa kamu confess. Tentang jangan takut, jangan gentar, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai rohku, bersyukurlah senantiasa, janjimu seperti fajar, gak pernah terlambat menolongku. Amin. You know, Amin. a lot of things. Dan banyak juga lagu-lagu yang actually is a Bible Doa. verse yang bisa membangun kita. So, kalau dari aku dan juga dari Joe, hari ini mau encourage teman-teman berapapun usia kalian sebagai wanita, istri,
ayo kita rajin berdoa gak sih? Hari-hari ini especially. Bukan karena apa yang bisa kita dapat, tapi apa yang bisa juga kita berikan waktu kita buat Tuhan Yesus. Amin. Amin ya gak sih Jo? Ada lagi kata closing statement mungkin dari Jo buat kita semua? Gak ada sih, Janet udah say it perfectly. Haleluya. Alright, kalau gitu kita berdoa supaya teman-teman di sini di tahun 2026 mempunyai perjalanan doa dan puasa, khususnya wanita-wanita. Kita nggak cuma mengenal Yesus dari kata orang, tapi benar-benar mengalami Yesus lewat kehidupan doa, puasa, dan membaca Alkitab. Rooted in truth, Led by the Spirit. haleluya. See you. Bye-bye.